Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi kita bersama di channel ini tentunya di Firman Sinergi Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, teman-teman, kali ini teman-teman lihat di gambar ini adalah tumbuhan atau tanaman kelapa sawit. Nah, kenapa kelapa sawit? Karena produk PTBS ini bergerak di bidang pertanian, jadi termasuk sawit ya. Nah, sekarang kan banyak yang kemudian sudah mencari-cari pupuk untuk sawit, namun belum menemukan pupuk yang sangat tepat guna untuk tanaman kelapa sawit. Nah, kebetulan PTBS ini terus berimprovisasi, terus kemudian mencari-cari solusi ya, mencari solusi untuk para petani. Kalau kemarin PTBS mengeluarkan eco farming, maka sekarang PTBS sudah mengeluarkan yang namanya slow release ya. Pilau slow release, pupuk khusus untuk tanaman berbatang keras. Nah, utamanya di kelapa sawit, karena kelapa sawit di Indonesia ini sangat luas sekali untuk para petani yang bahkan pengusaha ya yang menggunakan lahannya untuk kelapa sawit. Oke, langsung saja kita simak penjelasan di sini untuk slow release ini. Nah, ya, kita bagian bawah sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, sini ada pupuk eco farming. Jadi eco farming turunan dari eco farming yaitu slow release. Nah, slow release di Indonesia adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia ya. Jadi Indonesia itu salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, petani maupun perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit. Salah satunya dengan memberikan pupuk yang maksimal. Ya, Ya, PTBS hadir memberikan solusi terbaik guna meningkatkan hasil produk buah kelapa sawit dan memberikan solusi menekan biaya pemupukan dan biaya tenaga kerja. Ya, menekan biaya pemupukan artinya di sini 75% bisa mengurangi biaya pemupukan untuk pupuk yang biasa ya, di mana bisa beralih menggunakan ke pupuk pilau slow release. Ya, namanya kita biasa sebut slow release sakti. Ya, sakti karena bisa meningkatkan 2 kali lipat hasil panen produksi dan ini bisa lebih menghemat biaya, dan kemudian untuk biaya tenaga kerja juga sangat hemat karena slow release ini bisa dilakukan pemupukan hanya dengan satu orang bisa memupuk beberapa hektar saja, karena tidak perlu bebannya tidak berat ya, tidak harus memikul karungan untuk kemudian berdatangan di masing-masing kelapa sawit untuk menabur pupuk itu sendiri, tetapi cukup satu orang saja itu sudah bisa memupuk luar biasa luasnya ya. Kita tahu bahwa perusahaan itu melakukan perawatan rutin pemupukan ya, entah 4 bulan sekali atau berapa bulan sekali ya. Tentunya ini membutuhkan karyawan yang sangat banyak untuk kemudian melakukan pemupukan. Nah, karyawan yang banyak itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, oleh karenanya PTBS mengeluarkan satu produk yang sangat luar biasa ya. Kecil-kecil tapi sakti gitu. Ya, kecil tapi sakti, bermanfaat ya, meningkatkan hasil dua kali lipat dari hasil panen sebelumnya. Itu yang paling utama ya. Oke, sekarang di sini hasil riset dari para pakar sawit di Indonesia, sehingga terciptalah formula khusus yang lebih maksimal memberikan kecukupan seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu termasuk sawit tadi ya. Kami namai produk kami pupuk eco farming slow release. Jadi ini karena ini pupuk adalah turunan dari pupuk eco farming. Makanya kenapa slow release disebut pupuk eco farming slow release. Ini adalah turunannya, pengembangan dari pupuk eco farming itu sendiri. Pupuk eco farming juga berfungsi segala tanaman ya. Jadi semua tanaman bisa digunakan, tetapi formula khusus ini dibuat untuk yang berbatang keras, dan targetnya sudah paling banyak sering digunakan itu untuk di kelapa sawit. Dan ini sudah sangat terbukti. Ya, untuk masalah laris atau tidaknya pupuk eco farming slow release ini itu bisa dicek ya, bisa dicek langsung bahwa orderan itu setiap tahun itu bisa sampai bertonton untuk orderan untuk slow release ya, pembelian ratusan juta ya, 500 jutaan hingga ke atas bagi yang memiliki lahan sawit yang begitu luas. Oke, di sini kita lihat adapun untuk manfaat pupuk eco farming SR ya, bisa disingkat dengan EFSR atau eco farming slow release adalah ya, satu, meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat. Jadi panennya bisa lebih cepat ketika menggunakan eco farming slow release. Yang kedua, meningkatkan dan memaksimalkan buah menjadi lebih besar 10 hingga 50%. Yang ketiga, meningkatkan imun tanaman. Yang keempat, meningkatkan kesuburan tanah. Ya, kenapa meningkatkan kesuburan tanah? Karena di dalam pupuk eco farming slow release lagi-lagi fungsinya sama dengan seperti
eco farming sebelumnya, yaitu memberikan unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanah, dan 13 unsur hara itu terkandung di dalam eco farming slow release juga ya. Sehingga kenapa? Tentunya meningkatkan kesuburan tanah. Ya, kenapa? Tanah itu butuh tanaman itu butuh tanah yang subur. Ya, kalau misalnya kita sering menggunakan pupuk yang kemudian bukan pupuk organik, tentunya ini kita tahu bahwa ini semakin hari makin merusak tanah gitu ya. Sehingga makin lama tanah tidak menjadi produktif, tanaman pun akan tidak menjadi produktif juga dalam menghasilkan buah ya. Nah, yang kelima, mempercepat masa panen. Tentu saja mempercepat masa panen ya, karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tadi ya tentunya sangat berkecukupan ya. Bayangkan ya, perbedaan masa pertumbuhan orang yang tanaman yang mendapatkan nutrisi tercukupi dengan yang tidak, tentu saja sangat berbeda ya. Mempercepat masa panen. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan tanaman. Tentu saja mempercepat pertumbuhan tanaman ya, karena nutrisi di dalam nutrisi yang terkandung di dalam pupuk itu sendiri untuk tanaman itu ada 13 unsur hara itu sudah terkandung di dalamnya. Kemudian di poin 7 ini memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang saya bilang tadi itu 13 unsur hara ada pada eco farming slow release ini juga ya. Nah, kemudian yang ke-8 itu memberikan penyerapan pupuk lebih tepat guna. Jadi memberikan penyerapan pupuk lebih tepat guna. Yang ke-9, mengurangi dan mencegah buah trek. Ya, artinya nih mengurangi dan mencegah buah trek. Artinya nih buahnya berjatuhan sendiri, berguguran sendiri kan seperti itu. Jadi mengurangi dan mencegah buah trek atau mungkin mengalami kerusakan ya pada buah ya. Dengan pupuk eco farming slow release ini, maka insya Allah buahnya akan lebih segar-segar, kemudian lebih bobotnya lebih besar, kemudian ketahanan daripada imun tanaman itu sendiri ya kuat ya di situ. Kemudian di sini ke-10, kemasannya praktis. Seperti yang saya katakan tadi, karena kemasannya praktis ya, itu pemupukan bisa dilakukan oleh satu orang karyawan ke beberapa hektar ya. Misalnya 1 hektar, 2 hektar, satu orang karyawan itu bisa memupuk karena saking kemasannya praktis. Ya, jadi 1 saset itu hanya timbangannya hanya 1 ons. 1 saset 1 ons, bukan lagi karungannya. Jadi sangat-sangat praktis ya. Yang ke-11 tentunya menghemat biaya pemupukan ya. Dengan menggunakan pupuk eco farming slow release ini tentunya menghemat biaya pemupukan. Ya, bisa mengurangi 75% penggunaan pupuk non organik ya, atau pupuk yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, kemudian yang ke-12 menghemat waktu. Ya, tentunya menghemat waktu dan biaya upah kerja. Ya, saya katakan tadi ya, yang tadinya pemupukan bisa dilakukan oleh 100 orang, ya seharusnya dilakukan oleh 100 orang dalam beberapa hektar lahan sawit yang begitu luas ya. Dengan pupuk eco farming ini maka kita bisa menekan penggunaan karyawan ya, karena hanya beberapa orang karyawan saja itu bisa kemudian melakukan pemupukan beberapa hektar karena saking praktisnya kemasannya dan ringan ya gitu, 10 ons. Kemudian di sini teknologi tepat guna ya, seperti itu. Nah, untuk cara aplikasi pupuk eco farming slow release tersebut yang saya sebutkan ini ya, jadi 1 saset di mana setiap 1 sasetnya itu beratnya 1 ons itu ditanam pada 1 batang pohon, kemudian ditutup oleh tanah. Jadi cukup digali ya, dari tinggal mengukur jarak sekitar 20 cm ya, kurang lebih 20 cm dari pohon, kemudian digali ya 20 cm kedalaman atau 15 cm kedalaman, kemudian ditanam slow release-nya, kemudian tanpa menggunakan air, tanpa disiram, kemudian ditutup kembali oleh tanah. Nah, ini sangat praktis sekali cara penggunaan juga ya. Yang kemudian di sini usia sawit 6 bulan sampai 2 tahun cukup 0,5 ons. Jadi cukup setengah ons. Untuk usia sawit 6 bulan sampai dengan 2 tahun cukup menggunakan setengah ons. Kemudian untuk usia sawit di atas 2 tahun maka 1 saset per pohon. Jadi itu ya, itu penggunaannya beda-beda ya, tergantung dari usia sawit. Kalau usia sawitnya 6 bulan sampai 2 tahun berarti cukup setengah ons untuk 1 pohon. Bila mana usia sawitnya sudah berusia di atas 2 tahun, maka 1 saset itu per pohon. Seperti itu. Nah, kebutuhan pupuk tiap hektar, dalam 1 hektar kebutuhan pupuknya itu, atau tiap 4 bulan sekali pemupukan. Ya, ini untuk kebutuhan tiap 4 bulan sekali pemupukan ya. Jadi rata-rata itu standarnya 4 bulan sekali pemupukan. Kita bicara di kelapa sawit ya, seperti itu. Nah, standar jumlah pohon sawit tiap hektar rata-rata itu 140 batang per hektar. Ini rata-rata sawit
Dalam 1 hektar itu pohon yang ada itu 140 batang per hektar. Nah, satu, kebutuhan pupuk untuk tanaman di bawah 2 tahun 0,5 saset atau setengah ons dikali 140 pohon. Berarti kita hanya menggunakan 70 saset dalam 1 hektar. Ya, 70 saset dalam 1 hektar, 4 bulan sekali. Nah, ini di sini pemupukan dilakukan tiap 4 bulan atau 3 kali pemupukan dalam setahun. Ya, sama saja ya. Jadi 4 bulan sekali dalam setahun 12 bulan berarti kita melakukan pemupukan 3 kali dalam setahun. Atau kurang lebih hitungannya seperti ini. Ya, karena dalam 4 bulan, ya dalam 4 bulan kita melakukan pemupukan sekali, yaitu 70 setengah ons ya, dalam 1 hektar itu kan 140 pohon ya. Berarti kalau kita kali dengan setengah ons berarti 70 saset. Artinya dalam 1 tahun kita hanya menggunakan 70 saset dikali 3, berarti 210 saset. 210 saset per tahun per hektar. Ya, kemudian di yang kedua, kebutuhan pupuk untuk tanaman usia di atas 2 tahun, ya tentunya ini lipat 2 kali daripada yang tadi yang masih berumur 2 tahun. Nah, kita tahu tadi di umur di bawah di bawah 2 tahun itu membutuhkan dalam 1 tahun 210 saset. Maka jika sawitnya sudah berusia di atas 2 tahun, ya maka berarti 1 pohon menggunakan 1 saset, ya artinya 140 pohon kali 1 saset, maka menggunakan 140 saset per hektar. Nah, pemupukan dilakukan tiap 3 kali pemupukan dalam setahun ya, atau 4 bulan sekali gitu ya. Jadi 140 kali 3 420 saset. Nah, seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit sekarang memakai pupuk apa gitu ya. Nah, bagian khusus ahlinya di sini yaitu profesor kami menjawab di PTBS ya. Kebanyakan menggunakan pupuk kimia. Ada sebagian kecil yang menggunakan pupuk organik dan ada yang mencampur keduanya. Jadi ada 3 ya. Kebanyakan pertama menggunakan pupuk kimia, yang kedua sebagian kecil menggunakan pupuk organik, dan yang ketiganya mengkombinasikan pupuk kimia dan pupuk organik atau mencampurkan keduanya. Nah, pupuk eco farming slow release mengandung bahan organik seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua yang ditanyakan, berapa ton pemakaian pupuk kimia dibandingkan dengan pupuk eco farming slow release? Ya, profesor kami menjawab di situ ya. Standar rata-rata pemakaian pupuk kimia tiap tanaman 6 kg kali 140 batang, maka 840 kg per hektar. Dengan memakai pupuk eco farming slow release cukup maksimal 1 saset atau per ons kali 140 batang sama dengan 14 kilo. Seperti itu. Jadi hanya maksimal 14 kg tiap hektar. Jadi sangat murah biaya di situ, 14 kg dalam 1 hektar. Jadi akan memberikan kemudahan bagi pekerja atau petani dalam memberikan pemupukan ya, karena saking praktisnya. Ya, tentunya petani akan diberikan kemudahan dalam bekerja, dalam memberikan pemupukan, dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Tentunya ini sangat menghemat ya. Cukup 1 orang bisa mengerjakan pemupukan sampai dengan beberapa hektar. Yang saya katakan tadi, ya. Kemasannya 1 ons. 1 bungkus 1 ons, ya. Kalau misalnya sawitnya di bawah 2 tahun, dia dalam 1 bungkus 1 ons itu bisa diberikan ke 2 pohon. Gitu ya, 2 pohon. Jadi kalau misalnya di atas 2 tahun berarti 1 bungkus harus 1 pohon. Nah, cukup 1 orang bisa mengerjakan pemupukan sampai dengan beberapa hektar dalam sehari. Jadi akan menekan biaya angkut pupuk dan upah tenaga kerja. Ini sangat luar biasa ya. Ya, kemudian di situ dan dikemas dalam bentuk saset atau 1 ons, tiap tanaman 1 saset, jadi tidak akan tercecer pupuk. Ya, artinya tidak akan mubazir di situ karena pupuk tidak akan ada yang terhambur, terbuang. Ya, saya tidak yakin di pemupukan yang terjadi di lapangan kerja itu kalau tidak ada pupuk yang terbuang ya. Ya, mungkin pasti banyak juga yang terbuang ya, artinya tidak tepat guna ya karena tercecer di situ ya. Karena kemasannya sangat besar ya, mungkin karungan di situ ya. Jadi pasti banyak yang tertumpah atau banyak yang terbuang dan sia-sia. Ya, dan kepastian dosis pada setiap tanaman. Nah, ini paling luar biasanya. Dosis tiap tanaman itu sudah artinya sudah pasti ya, kepastian dosis pada tiap tanaman. Yang ketiga, berapa perbedaan biaya pemupukan per hektar atau per tahun
Nah, ini jawabannya. Apabila menggunakan pupuk kimia, harga minimal per kilogram itu 6.500 per kilogram. Kebutuhan 3 kilogram per batang dikali 140 batang, maka kebutuhan pupuk bisa dihitung. 6.500 harga per kilogram dikali 3 kilogram per pohon, ya dikali 140 batang dalam 1 hektar, maka menghabiskan uang 2.730.000 per 6 bulan. Jadi pemupukan per 6 bulan hitungannya di sini. Atau setahun 2 kali pemupukan. Jadi total 5.460.000 per hektar atau per tahun. Yang kedua, biaya pemupukan dengan ini perbandingan ya. Kita memperbandingkan. Jadi dalam 1 hektar per tahun untuk menggunakan pupuk kimia itu menghabiskan 5.460.000. Oke, sekarang kita hitung di biaya pemupukan dengan pupuk eco farming slow release 140 saset dalam 1 hektar. Berarti harga RO ya, harga RO per saset untuk pupuk eco farming slow release ini harga RO maksudnya repeat order. Nah, kalau Anda menjadi agen resmi dari PT BES ya, tentu Anda akan mendapatkan harga RO seperti ini 12.500 per saset. Ya, artinya kita bisa hitung 140 pohon dalam 1 hektar kita kali 12.500. Ya, maka ini menghasilkan 1.750.000. Setahun dilakukan pemupukan 3 kali. Berarti artinya 3 kali 1.750, totalnya 5.250.000 per hektar dalam per tahun. Seperti itu. Nah, berarti ini masih kalau kita lihat dari nilainya 5.460 dengan 5.250, tentunya ini sangat hemat pupuk eco farming slow release ya. Sedikit sekali perbedaan, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang banyak tadi sudah saya sebutkan pada pupuk organik ya. Kemudian ya kita lanjut dulu di sini. Nomor 4, apakah bahan baku pupuk eco farming slow release diimpor? Ya, ini jawabannya 100% bahan lokal karya anak bangsa. Jadi ketika kita membeli menggunakan pupuk eco farming slow release, ya kita membantu, artinya karya anak bangsa kita sendiri. Seperti itu. Kita tidak mau beli dari luar ya. Memang bahan lokal karya anak bangsa dalam negeri ya. Seperti itu. Kemudian berapa perbandingan rata-rata hasil buah sawit per tahun per hektar dengan memakai pupuk biasa dan pupuk eco farming slow release? Jika rata-rata usia sawit di atas umur 5 tahun dengan memakai pupuk biasa, maka biasanya menghasilkan buah 10 ton per hektar per tahun. Maka dengan memakai pupuk eco farming slow release, hasil buah akan meningkat 10% hingga 50% tergantung keasaman tanah. Ya, karena pH tanah, keasaman tanah ini mempengaruhi juga subur dan tidaknya tanah itu sendiri. Ya, kalau pH-nya normal itu bagus ya. Oke, nah ini ya, di sini sudah dijelaskan bahwa pH-nya diusahakan 5 hingga 7 ya pH-nya supaya tanaman mampu menangkap nutrisi. Kalau pH-nya kurang dari 5 ya, kurang dari 7 atau bahkan kurang dari 5, maka nutrisi yang ditangkap tidak akan maksimal. Dia tidak akan menangkap semua nutrisi secara maksimal ya. Nah, pupuk eco farming slow release otomatis akan memaksimal pertumbuhan dan buah tanaman. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya 5.460 per hektar. Kemudian di sini harga 5.250. Nah, teman-teman sudah bisa hitung di sini. Ya, kita kurangin ini saja biayanya kurang lebih hampir sama ya. Perbedaan 100 atau 210.000. Perbedaan 210.000. Tetapi yang dihasilkan ya untuk menggunakan pupuk biasa itu di kisaran 10 ton. Ya. 10 ton per hektar. Sedangkan untuk menggunakan pupuk eco farming slow release hasilnya bisa sampai dengan meningkat 10% hingga 50%. Kita tidak usah mengambil 50%. Kita mengambil saja sekitar pertengahan dari antara 10 dan 50%, yaitu 25%. Berarti bisa menaikkan 17,5 ton dalam 1 hektar dengan menggunakan pupuk eco farming slow release. Nah, dari segi pemupukan biayanya kita sudah selisih, ada untung 210.000 dari segi harga pupuk. Hasil panennya nanti itu meningkat hingga 7,5 ton. Bayangkan, luar biasa. Dan yang paling menarik lagi teman-teman, ketika Anda menjadi agen pupuk eco farming slow release, di mana salah satu produk PT BES yang paling laris, yang maka teman-teman itu berkesempatan di dalam kemasan eco farming slow release ini terdapat motor gratis, mobil gratis, dan rumah gratis, dan penghasilan miliaran secara gratis.
Jadi manfaat pupuknya didapatkan, kemudian bisnisnya juga didapatkan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang marketing plan, tentang materi bisnisnya, itu teman-teman bisa cek di channel saya Firman Sinergi Official. Silahkan dicek di situ, ada penjelasan plan marketing di situ. Dan tentunya Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak Ibu menyimak dengan baik, saya yakin penggunaan pupuk eco farming slow release dan produk lainnya PT BES ini sangat luar biasa. Tidak hanya memberikan manfaat, tapi juga memberikan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung berkomentar di kolom komentar di bawah ini, biar kita diskusikan bersama. Ya, untuk yang langsung ingin menanyakan tentang peluang bisnisnya, bisa langsung WA ke 0853 408575 5269. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.